warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di lokasi pengolahan lebah madu ternak di kawasan Danau Lamuh bersama Ibu Chandra Lela yang direncanakan bekerjasama dengan UIN Sultan Toha Jambi untuk membuka kerjasamanya di kawasan di belakang UIN Sultan Toha Jambi. Di kunjungan ini adalah kunjungan pertama untuk kita melihat mengkaji lebih detail pengelolaannya di sini dan kemudian kita cocokkan di lapangan nanti. Hadir bersama saya saat ini Wakil Rektor 3 bidang kerjasama. Seharusnya Wakil Rektor 1 dan 2 harus hadir karena mengapa ini berkaitan dengan pengembangan prodi pengelolaan lebah ternak, kemudian dengan pengembangan bisnis di belakang kampus UIN. Jadi seharusnya Wakil 1 dan 2 hadir, tapi karena sesuatu dan hal tidak bisa hadir. Setelah ini kita akan melihat satu persatu, kemudian kita akan diskusi dengan ibu pengelolanya ini untuk melihat lebih detail langkah-langkah yang kita ambil. Jadi ada dua, satu pengembangan bisnis, yang kedua pengembangan prodi terkait. Ini ada kaitannya juga dengan pengembangan nanti prodi itu yang berkaitan dengan arkeologi, yang berkaitan dengan geopark dan berkaitan juga dengan lingkungan hidup Bukit 12. Ini serangkaian besar yang kita sedang lakukan sekarang. Terima kasih, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, dibuang itu ya. Namanya flow head ya. Ini kita melihat cara pengelolaannya, gimana cara bukanya. Cara panennya ya Pak. Ya. Ini kalau yang selama ini meragukan, nah ini rektor langsung sendiri nih yang saya panen. Ini namanya panen lestari Pak. Panen lestari ya? Iya, lebahnya tidak terganggu. Kita pun nyaman panennya. Nah jadi ini ada beberapa hal nih kaitan. Yang satu, kita kaitannya kerjasama dengan sini untuk membuka bisnis bidang madu. Tapi juga nanti setelah ini ada di dalam kampus, ini juga dijadikan tempat penelitian. Kemudian rencana kita nanti jika memungkinkan kita akan buka prodi ya semacam diploma yang 3 tahun. Jadi selesai dia kuliah dengan kita, maka mahasiswa itu bisa langsung membuka lapangan kerja sendiri. Dan kita upayakan nanti menjadi UMKM yang dikembangkan oleh UIN Sultan Toha Jambi. Jadi kita melakukan banyak hal pada satu kali pekerjaan, berdampak luas. 1, dampak pengembangan bisnis, 2, penelitian, 3, lapangan kerja baru bagi mahasiswa kita, yang keempat tentu ini kan madu ini mempunyai kesehatan yang luar biasa, jadi kita mensupport itu. Nah target kita mudah-mudahan nanti pada saatnya dalam waktu tidak terlalu lama, saya harapkan kita sudah termasuk diantaranya produsen yang mengekspor ke luar negeri. Kita akan ikut, selama ini sudah ada ekspor kemana Bu? Singapura dan Malaysia. Kita rencana kita ini karena kawasan yang kita punya main luas, yaitu tempatnya dalam kampus, rencana ada sekitar 4 hektar yang kita cadangkan nanti itu. Nah karena itu saya senang sekali nih hari ini diajak ke sini sama ini pusat bisnis si Pak Jaya, mana Pak Jaya? Pak Jaya ya, sama Habibi. Jadi hari ini UIN tidak lagi hanya menjadi penceramah dalam kampus, penceramah di dalam mimbar Jumat, tapi kita sedang mengembangkan segala yang memungkinkan kita mengembangkan dalam membangun Indonesia ini, membangun Jambi. Selama ini hal-hal yang berkaitan dengan madu seperti ini, dengan lingkungan hidup itu jauh dari kampus. Insyaallah habis ini kita juga akan mempunyai membuka prodi kaitannya dengan arkeologi. Kemungkinan besar kita akan membuka arkeologi kaitannya dengan geopark Merangin yang luar biasa itu. Salah satu dari kekayaan dunia itu nanti akan kita buka prodi terkait. Kemudian kita sedang menindaklanjuti kerjasama dengan kawasan hutan Bukit 12. Kita sudah berkunjung ke sana dan kemarin kita dapat surat berbalasan, tinggal mengambil langkah kerjasama.
dan itu kaitannya nanti prodi-prodi yang akan kita buka, diantaranya kehutanan. Jadi prodi-prodi yang kita buka ini kita buat tempat bekerjanya dulu. Nah, ini kan kita buka ini dulu, baru kemudian kita buka prodinya. Kita buka rumah sakit, baru kita buka fakultas kedokterannya. Kita buka praktek dokter bersama apotek, baru kita buka prodinya. Nah, ini kita buka dulu sama-sama dengan peternakan. Kita merencanakan membuat peternakan 7-in-1 project. 7-in-1 project itu adalah kawasan untuk kita pembiakan sapi, kemudian daging, kemudian tempat pengelolaan susu, kemudian tempat penelitian, kemudian tempat penggemukan, kemudian juga tempat wisata peternakan. Dan saya kira itu belum ada di Jambi ini, dan kalau ada tempat lain maka kita yang kedua, kalau belum ada maka kita yang pertama. Nah, sekarang kita lagi berusaha, berharap ada mendapat lahan tambahan. Sekarang kita punya lahan sekitar 64 hektar, tapi masih kurang. Kita butuh lagi sekitar 30 hektar lagi untuk khusus untuk peternakan dan kebun binatang. Taman Satwa sementara kita akan adakan di belakang kampus, yaitu Taman Satwa Herbivora. Saya berharap pemerintah daerah Provinsi Jambi, kabupaten kota dapat mensupport UIN dalam rangka bersama-sama membangun Indonesia ini. Nah, hari ini saya dengan senang hati nih dapat dibawa oleh Bu ke sini. Jadi Bu, kalau nanti kita sudah kerjasama ini dahsyat. Karena kita sedang tidak memikirkan bisnis saja. Ya, siap. Kita sedang memikirkan lapangan kerja, lingkungan hidup, ya, keberlanjutan. Namanya itu SDGs, Sustainable Development Goals. Kita berbisnis, alam tidak usah. Nah, sambil kita berbisnis, kita nanam pepohonan. Ya. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Ya, buat ini ya, hutan paru-paru. Ya, paru dunia. Ya. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Ya. Jadi UIN sedang mengembangkan betul hal-hal yang begini. Nah, karena itu para wakil rektor 1, 2, 3, pusat bisnis dan sebagainya, saya kira, saya harapkan bergerak secepat saya bergerak. Yang sebagian masih agak lama-lama dikit. Nah, jadi nanti Pak kita bisa buat koleksi tanaman. Ya. Tanaman itu bisa untuk dampaknya untuk selain dampak dari pakan lebah itu sendiri, kemudian untuk lingkungan juga kan dampaknya bagus juga. Dan mahasiswa bagian biologi bisa melakukan penelitian dari produk turunan, produk madu itu. Misalnya kita mau menanam eukaliptus. Eukaliptus itu nanti bisa mereka lakukan penelitian apa aja sih enzim-enzim di dalam itu, bukan Pak? Karena terus terang yang kesulitan kami sekarang ini ketika uji labor terus mencari enzim-enzim di dalam madu itu apa aja, itu kendala kami. Itulah yang akan kita siapkan di UIN itu. Labor kami gitu. Nah, itu langkah awal bagus. Di Indonesia sulit masih Pak untuk mendapatkan uji labor. Ya, jadi kita sekarang ini sedang menyiapkan peralatan-peralatan labor yang dibutuhkan tentang hal-hal yang begini. Iya, Pak. Kemarin sudah saya anggarkan sebenarnya untuk PCR, tapi karena terlambat karena COVID ini masih kita tidak, tapi ke depan ini jelas gitu akan kita adakan karena manfaatnya luar biasa digunakan oleh masyarakat. Benar. Nah, itu jadi tidak menutup kemungkinan kami tidak perlu lagi dari masyarakat ini kalau mau buat penelitian hasil madu itu nggak mesti keluar Jambi. Iya, ke depan tidak sesegera mungkin. Ya. Jambi dikatakan. Artinya bisa ke sana, mahasiswa juga dapat istilahnya sembari mereka belajar, mereka ada dapat masukan. Ya, lapangan-lapangan pekerjaan baru Ya, nanti kita. jadi mereka ketika kuliah sambil bisa kerja. Jadi kita tidak lagi metode teori aja kan, tapi langsung praktek. Langsung praktek dari hulu sampai ke hilir. Siap. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat. Amin. Nah, karena itu berbanggalah menjadi pimpinan tokoh dosen para mahasiswa UIN, dan ibu ini akan bergabung Madu bekerjasama Cilde, dengan Pak. UIN. Sultan Madu Asri Cilde. Jambi. Jadi namanya nanti Madu Suta, ya kan? Apa kepanjangannya? Kalau kita cewek cipta lebah berkah Pak. Oke. Cipta lebah berkah. Kita berkah. Kami besok pendek aja. Namanya Suta apa? Suta Madu. Oke, siap Suta Pak. Madu. Sekarang kita sudah punya kopi Suta. Nah, Kita punya apa namanya itu klinik Suta, kita punya rumah sakit Suta, kita punya Cinema Suta, Oke, siap. IP Suta. Suta itu singkatan dari Sultan Toha. Oke, siap.
yang koloni biasa itu Kak ya? Iya. Yang koloni. Cuci tangan nggak pakai sarung-sarung ya? Enggak, Pak. Ya nggak ngigit ya? Enggak. Oh, udah lengket. Propolis. Memang kita lem dia. Mereka yang lem, Pak. Kita. Dia bekerja sendiri dia. Iya. Ah ini Pak, yang waktu sarang itu Pak. Hah? Yang kemarin saya bawa itu Pak. Nah, tuh madunya tuh. Oh, kuning tuh kelihatannya. Ya belum ini Pak, ini nektarnya masih baru. Oh, belum jadi aman ya? Iya, Tapi berarti belum bisa dipanen ya nih? belum Pak. Tuh, masih kuning juga. Ya belum padat. Padat ya. Itu palingan 6 pohon Kak ya. Iya. Lumayan berat. Cara manennya kayak mana ya? Ini ya, jalan nantinya jalan sudah di bawah. Iya, tinggal dibersihin aja loh. Terus sempat ini saya bawa ke Pak Rektor kemarin itu Pak ya. Iya. Lilinnya bisa dipakai untuk batik. Ya. Untuk buat komet. Gitu ya. Iya Pak. Harus halus-halus ya, tidak dipaksa Dia ya kan? bersahabat ya. Ya. Yang penting kita tenang aja Pak. Beliau dijuluki Ratu Lebah di Jambi misalnya. Siapa dah? Ini dijuluki Ratu Lebah karena beliau ini juga ketua asosiasi pelebahan Paksel Pak. Dasar ini. Kita sama-sama mungkin dapat nama, ibu dapat nama. Dasar nih untuk kita ke depan. Insya Allah Pak. Dasar, nah ini dia. Oh ya Allah, nampak lagi. Ini tadi saya bikin. Itu bisa dimakan Pak. Kang, silakan. Saya beli yang satu ya. Siapa yang satu ya? Madu Pak. Iya, Tinggal kalau diginiin jangan aja. matang. Ini madu nih Pak. Ada ya? Iya, itu madu. Nah, Kalau ini sama mereka ada yang diperasnya lagi Pak. Iya, udah bagus. Memang beda warna. Ah, ada hitam. Foto-foto ada mana Ini sih? dia ngatuk. Iya. Foto-foto Bapak. Oh. Udah lilinnya udah ngatuk. Warna itu bedanya masih Iya. putih. Udah ngatuk. Wah. Mana yang agak hitam? Biar saya buka. Biar saya buka. Yang saya buka. Oh Bapak mau ya? Oke, ini bisa nih Pak. Bisa ya? Bapak dari sini, sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang aja ya. Iya. Ini ya. Bismillah. Ya. Terus Ini sarigin. iya. Kayak gini Pak. Nih. Kayak nampi. Oh. Kayak nampi beras. Jadi banyak yang bingung gimana nih. Ya. Dan Betul kalau itu betul ya. Apa ya? Ya. Dibangunnya dulu itu Pak. Nah, dia masuk baju saya. kawat. Masuk baju kan ya? Enggak ya? Enggak Pak. Iya. Kawat halus dalam lingkungan. Ini Pak. Tapi kalau dibawa ini ada yang marah tidak kilo. Iya. Apa? Luar biasa Pak. Nah, lebaynya Pak, di lebaynya juga akan mencerminkan orang yang punya kontak cermin hati kita, hasil apa segala macam. Kalau istilahnya misalnya kita gaduh apa gitu kan, ini mempengaruhi Pak. Dia ngikutin hati buatnya. Mudah-mudahan saya tenang sekarang ya. Iya Pak. Oke, ini sudah cukup ya. Itu udah selesai tuh. Udah selesai, kita panen. Oh, ini ada satu lagi deh. Ini keluarin ya. Ada dipotong ya kalau yang besar-besarnya itu Nah, benar. nah, ini yang ketiga. Ya. Ini harus cukup kita berapa orang nih? Kita cari tempat lainnya. Atau ini aja? Benar Pak katanya. Ini aja
Ini kan? Iya. Nah ini kan dia sudah nutup Pak. Ada kayaknya. Nah ini Kak, bagus juga nih ya. Ya. Kayaknya lebih penuh dari kemarin, yang bisa dikasih kemarin itu ada yang kurang penuh. Ini Pak yang di bawah itu Pak. Hah? Ini yang di bawah. Ya. Karena memang dia tadi kayu. Ya? Ini apa namanya? Ya dibuang gitu ya. Kalau dibiarkan gini terus dimakan sama dia nih. Iya. Bolong saja nih. Jadi kita baru saja panen di panen Niaso ya. Niaso ini dalam rangka untuk memastikan kita akan berinvestasi, UIN akan berinvestasi ternak ini yang akan kita mulai nanti dalam waktu yang dekat di dalam kampus UIN Sultan Toha Jambi. UIN sebagai lokomotif perubahan sosial, hari ini kita akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, profil alumni baru yang siap menciptakan pekerjaan untuknya sendiri. Hidup UIN Sultan Toha Jambi. Jadi bersama PT Cipta Lebah Berkah kita akan bekerja sama dan bersama UIN Sultan Toha Jambi kita menjadi lokomotif perubahan sosial. Hari ini kita akan menjadi lokomotif perubahan sosial penciptaan lapangan kerja baru dari madu lebah ternak. Baik, kita baru saja panen madu rumah madu hutan Jambi, madu CLB. Dan setelah panen ini, tadi sebagaimana dicontohkan, kita akan menuju tempat pengolahan